orientasinya ibadah. Kalau misalkan, kalau kita orientasinya dikabulkan, misalkan sakit nggak sembuh, kemudian kita berdoa sakit hati nggak? Sakit hati. Aku sudah berdoa setahun tapi nggak disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti percuma dong doaku. Kita tidak ingin seperti itu. Maka orientasi doa itu adalah ibadah. Adapun kalau sembuh, kita bersyukur, alhamdulillah, ya Allah menyembuhkan. Kalau tidak sembuh, berarti Allah itu memang belum berkenan untuk menyembuhkan. Tapi kita akan akhirnya tetap mendapatkan, pertama, mendapatkan pahala karena kita itu berdoa, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, kita tetap mendapatkan pahala karena kita ridho dengan sakit kita. Yang ketiga, bisa jadi kita berusaha sehat, akhirnya kita berobat, kita berusaha sehat dan berobat, itu menjadi pahala kita karena kita berusaha. Sehingga nilai doa itu tetap suci, tidak ternoda oleh keinginan kita untuk merubah. Tapi orientasi tetap murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya menjadi rutinitas, doa itu menjadi sebuah ibadah dan orang bisa menikmati dalam doa tersebut. Jadi agar supaya doa itu isinya tidak hanya memerintah, misalkan ya Allah aku pingin ini, pingin ini, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal doanya sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin sudah 4 tahun. Akhirnya apa? Yang muncul apa? Percuma doa ini. Loh, akhirnya yang disalahkan apanya? Yang disalahkan doanya. Padahal doa itu orientasinya adalah ibadah. Ad-doa wa al-ibadah. Nah, disitulah Islam mengajarkan agar supaya kita itu tidak gampang menyalahkan sebuah doa, sebuah wirid dan lain sebagainya, karena orientasinya kita itu murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau murni terhadap permintaan, oh kita itu akan sakit hati terus. Misalkan ada 2 orang berdoa, satunya dikabulkan, satunya belum. Padahal yang berdoa itu hanya apa ya, doa kadang nggak sungguh-sungguh tapi dikabulkan, dan satunya itu serius malam bangun tapi tidak segera dikabulkan. Tapi ya, karena orientasinya itu pada permintaan, akhirnya tidak dikabulkan, dia itu sakit hati, akhirnya menyalahkan. Percuma saya doa, percuma saya sholat tahajud, percuma saya sholat 5 waktu, ternyata Tuhan tidak mengabulkan. Dia tidak pernah berdoa, hanya apa namanya, doa santuy tapi dikabulkan. Karena apa? Orientasi berdoa itu berbeda. Makanya sekali lagi, orientasi berdoa kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan alhamdulillah, tidak dikabulkan tetap nilainya ibadah, dan semakin lama tidak dikabulkan akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, jadi begitu. Oke, terima kasih Ustaz. Barakallah. Berarti Bapak Ibu sekali lagi ini sering disampaikan ya oleh Ustaz, dan ini jadi reminder kita bahwa doa itu tidak hanya sekedar menuntut, kita meminta kemudian Allah mengabulkan. Tapi doa itu adalah paradigmanya atau mindsetnya, itu adalah ibadah, berdialog dengan Allah. Jadi tidak akan bosan Bapak Ibu. Perkara dikabulkan atau Bapak Ibu mungkin ditunda waktu pengabulannya, kita tidak pernah suuzon kepada takdir Allah. Ya, jadi perbanyak berdoa dengan tujuan berinteraksi, berdialog, beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz, ini mengistiqomahkan tawadu. Ini tadi penjelasannya, contoh-contohnya real banget nih Ustaz, dalam keseharian ya, terkait dengan azan, imam, atau kita yang merasa cepat tersinggung nih. Cepat tersinggung ini fenomenanya juga hampir di semua lapisan masyarakat gitu ya. Kita lihat keseharian ketika di mall, di pasar, dimanapun itu, orang cepat sekali ya naik darah gitu, gara-gara ketersinggungan sedikit, ucapan yang sedikit. Ini mengistiqomahkan tawadhu ini nih pada level keimanan kita gitu Ustaz. Seperti apa nih proses ejawantahnya gitu dalam sikap? Silakan Ustaz. Ya, selama orang melihat dirinya lebih baik itu bahaya. Ya. Bahaya. Karena dia itu melihat seorang diri itu terhormat, sehingga ketika ada orang misalkan menghina itu kadang itu dia tidak tahu siapa saya. Akhirnya kan gitu. Sehingga ini kan real sekali. Makanya kita lepas itu jubah kita, kebesaran kita
Kita lepas ya menjadi manusia yang biasa. Kalau ada orang yang menghina kita, misalkan, ya kata, kamu tahu nggak saya itu lebih buruk daripada yang dia hinakan kepada saya. Saya sering menyakiti orang tua saya sering menyakiti ini dan itu. Jadi pantas kalau saya dihina. Nah, yang seperti itu sebenarnya itu harus kita tanamkan pada diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Tapi prakteknya orang yang tersinggung itu sudah normal lah. Ya, artinya normal berarti kita manusia biasa. Tapi untuk proses kehidupan kita itu kita memang harus ya, harus berusaha. Makanya saya sampaikan kalau orang sudah mampu menginjak kepalanya sendiri itu baru luar biasa. Orang mulia menginjak kepalanya sendiri itu luar biasa daripada mulia menginjak kepalanya orang lain. Dan rata-rata orang itu ketika ingin mulia itu mereka itu menginjak kepalanya orang lain. Kayak ada orang menghina kita terus anggap saja kalau kalau kita masih manusia biasa ya anggap saja radio rusak gitu aja. Kalau Hmm. akhirnya kita nggak tersinggung sama sekali kan biasa-biasa saja. Misalnya kalau saya sering ditanya itu kalau menghadapi suami yang cerewet itu gimana ya anggap saja radio rusak nanti kalau habis baterainya kan selesai sendiri, jangan kemudian dimasukkan hati. Nah, itu paling ampuh ya, untuk menghadapi. Kalau dimasukkan hati, satu kalimat itu nggak bisa hilang sampai sebulan. Akhirnya kita berpikir, oh menghina saya akan lebih kejam daripada hinaan dia. Oh gitu. Itu anggap saja sudah angin lalu gitu ya. Insya Allah Hmm. kita itu caranya begitu ya. Anggap Ya. saja kalau ada orang menghina kita, anggap saja sudah angin lalu yang tidak ada artinya bagi kita. Insya Allah kita aman ya. Kalau kemudian dimasukkan hati akan muncul sakit hati dan berpikir untuk membalas dan akhirnya dendam yang muncul. Hmm. Kan bahaya ya seperti itu. Oke. Oke, barakallah ya. Bapak Ibu, luar biasa ya. Ini sih bukan pemanasan ya Ustaz ya, memang sudah masuk materi inti. Ya, meskipun tema yang kita angkat tanda kutip ya, warming up, pemanasan, tapi sebenarnya ini adalah materi inti yang kita banyak sekali mendapatkan insight. Selalu kita dapatkan banyak hal yang dikaji di dalam kajian Al-Hikam ya. Baik, Bapak Ibu, tentu sekali lagi kita tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan, tapi saya menarik nih Ustaz, kita menjaga ketawaduan atau kerendah hatian atau menjaga sifat ria ini dalam prakteknya kan kita sering ini gitu kan Ustaz. Mungkin apakah eh, apa namanya mengingatkan melalui doa, tapi terselip mungkin di jam 3 itu kita broadcast doa, tapi ada niatan bahwa kita sudah bangun gitu di jam 3. Tapi Iya, niatnya juga ada mengingatkan doa, isinya doa. Atau Bapak Ibu broadcast apa, pasang status apa, sebenarnya tujuannya sedang berbuka puasa gitu, puasa sunnah, kemudian kita update apa hadis dan sebagainya, tapi ada niatan yang terselubung di situ bahwa kita sedang melakukan ketaatan gitu agar orang tahu dan melihat gitu. Itu sampai situ sepertinya Al-Hikam juga menyorot ke hal-hal yang sensitif seperti itu Ustaz. Itu iya gimana tuh betul Ustaz? betul. Yang biasa tahajud ya Ustaz suka broadcast, ngingetin doa, yang lain mengaminkan gitu. Fenomena seperti itu kan sering muncul tuh pada saat grup. Iya, terima kasih. Ini sangat sangat menggelitik ya, Ya. sangat asik menggelitik, menarik bahkan eh, di kitab Al-Hikam itu sudah kita terangkan. Jadi cara berpikir kita begini. Kalau ada dua perkara yang apa namanya dua perkara, keduanya itu sama-sama baik, maka kita milih yang bertentangan dengan hati kita. Contoh begini, contoh ya. Setiap hari ada orang kan sering mengirim hadis Al-Quran. Itu kesenangan dirinya atau memang ingin mendapatkan pujian. Dia yang tahu itu dirinya sendiri. Misalkan ada orang yang tidak hafal Quran, setiap hari itu mengupload Al-Quran halaman sekian isinya gini. Padahal dia tidak bisa membaca, dia tidak memahami. Tujuannya supaya dia itu agar orang melihat bahwa dirinya itu ahli Quran. Padahal yang ahli Quran beneran nggak pernah seperti itu.
Contoh lagi, kita ini menjadi imam nih, imam sholat. Kemudian yang kita baca itu misalkan surat-surat yang pendek kalau biasa. Tapi begitu menjadi imam, itu yang kita baca itu yang panjang karena ternyata hatinya senang karena di belakang itu banyak yang mendengar. Berarti kita itu sedang bermaksiat hati. Nah itu real di lapangan karena terjadi pada kita. Maka kalau kita tarik menjadi pemahaman secara kontekstual, kalau misalkan alhamdulillah sudah tahajud, itu alhamdulillah tahajudnya atau alhamdulillah orang bisa tahu terhadap aktivitas tahajud kita. Yang ngerti itu hati kita. Maka kalau kita misalkan, oh iya kalau saya membuat status tahajud malam ini, kira-kira hati kita senang, berarti hati kita senang itu nafsu kita. Makanya kalau bikin status yang lucu-lucu saja, yang arti misalkan di mana gitu. Kalau saya yang urusan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan alhamdulillah sudah hatam Al-Quran, alhamdulillah sudah sudah sholat tahajud, sudah sholat jamaah, yang lucu-lucu saja misalkan, biar apa? Biar menghibur diri dan menghibur orang lain. Nah, jangan sampai kemudian mari kita saya sering mengingatkan sholat malam, itu sebenarnya ingin menampakkan dirinya kepada orang lain, atau dia itu sedang bahagia dengan apa yang ditulis itu dibaca oleh orang lain. Ini itu sedang riak lah, ya, riak. Dan itu real. Semua temannya di Japri, mari kita bangun sholat tahajud. Sebenarnya dia itu sedang mengingatkan, gua ini loh udah bangun malam, nanti gimana? Itu sebenarnya kan makna yang tersirat seperti itu. Itu halus, sangat halus sekali. Halus ya, San ya. Makanya Al-Hikam itu mengajarkan kalau ada dua hal ya, yang sama-sama baik, maka kita memilih yang tidak disukai oleh hati kita. Itu yang paling selamat. Contoh caranya. Misalkan ya. Ini contoh real ya. Misalkan saya ke masjid. Saya ini biasa sholat rawatib. Tiba-tiba saya ingin melaksanakan sholat rawatib. Tapi orang melihat, oh iya saya sholat rawatib, nanti banyak orang melihat saya, nanti wah ini pasti rajin sekali ini sholat. Maka harus kita tinggalkan, saya sholat rawatib harus di rumah. Karena begitu orang melihat sholat rawatib kita, orang akan mengatakan, oh itu rajin ya sholat rawatibnya. Berarti kedua-duanya sama-sama rawatib, tapi satu di masjid karena banyak orang melihat, satu di rumah, maka kita pilih di rumah karena yang di masjid itu hati kita tuh senang. Sementara di rumah itu kan nggak senang karena tidak ada yang melihat. Itu cara. Tahajud misalkan, saya ini menyebarkan tahajud bangun malam itu hati saya senang atau gimana? Kalau hati saya senang berarti saya itu sedang mengikuti nafsu saya. Tapi kalau misalkan enggak berarti kita pilihnya enggak. Ya, itu cara Alika mengajarkan seperti itu. Karena itu masuk kategori itu riak yang tersembunyi. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, saya yakin di antara kita ada yang ya sudah sering melakukan hal ini ya. Sebenarnya insight-nya gitu Ustaz ya. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Tapi betul apa yang dikatakan Ustaz tadi, misalnya Bapak Ibu kalau mau mengingatkan tahajud atau membangunkan tahajud, kita mungkin kita kan paling tahu gitu. Ketika memposting itu apa rasa yang menyertai kan gitu. Kita paling tahu. Artinya kalau ada bibit-bibit tadi, bibit-bibit ria dan sebagainya, kan bisa jadi misalnya mengingatkan tahajudnya di waktu asar, memposting hadis tentang tahajud, itu kan mungkin kualitas tidak ada perasaan riaknya gitu kan ke situ. Karena kan kita mengingatkan di waktu zuhur, memposting keutamaan tahajud. Tapi kalau misalnya kemudian kita jam 2, jam 3, sekali lagi Bapak Ibu apa yang kita bahas di sini kan kita sangat harus menelisik gitu sesuatu yang sangat tipis ya, tapi akan sangat berpengaruh kepada kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan tentu saja ini bukan berarti Bapak Ibu akhirnya stop gitu untuk mengingatkan tahajud, mengingatkan yang lain untuk salat duha dan lain sebagainya. Poinnya bukan di sana. Hanya sekali lagi ini bagaimana kita membenahi niat yang paling dalam, dan Al-Hikam ini kan mengingatkan kita terhadap sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat mendasar terhadap ibadah yang disertai dengan rasa kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, rasanya kita cukupkan. Bagi Bapak Ibu yang baru hadir, kita akan lanjutkan kajian Al-Hikam ini di minggu pertama bulan Agustus ya, setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan kami informasikan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung bahwa kajian Al-Hikam ini ada infaknya ya, ada infaknya yang sudah rutin sekitar 200-an jamaah yang sudah menjadi jamaah tetap. Itu sudah mafhum, sudah paham. Bagi Bapak Ibu yang baru hadir pagi ini, bahwa kajian Al-Hikam Yes Kitur